Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini ada berita yang cukup menyedihkan sebetulnya, yaitu berita tentang adanya pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI AL yang berinisial AS. Peristiwa ini terjadi di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ketika kami mendengarkan pemberitaan ini dari media, kami merasa ada masalah yang beruntun yang menimpa institusi TNI, terutama TNI AL. Sebetulnya di satu sisi kita merasa sedih juga, kita merasa prihatin. Kenapa akhir-akhir ini kok sepertinya justru orang-orang yang harusnya memberikan kenyamanan dan pengamanan, tapi justru orang-orang yang seperti ini justru yang begitu gampangnya menghabisi nyawa seseorang, dan sepertinya nyawa manusia itu tidak ada harganya. Ketika kami mengikuti rekonstruksi dari peristiwa pembunuhan itu, dan di dalam rekonstruksi itu kami melihat ada dua orang ibu. Kami merasa bahwa dua orang ibu ini mungkin salah satu adalah ibu kandung dari korban yang bernama yang berinisial KL. Sedari awal proses rekonstruksi itu dilaksanakan, sang ibu ini terus marah dan melontarkan kata-kata makian kepada si tersangka AS ini, karena memang dari cerita yang dipaparkan itu memang begitu menyedihkan peristiwa pembunuhan itu. Kalau kami tadi coba melihat dari tahapan-tahapan adegan itu, awalnya ya mereka memang bertemunya di salah satu pub atau diskotik seperti itu. Mereka di sana minum-minum. Lalu kemudian singkat cerita, setelah pagi subuh sekitar jam 5.30 seperti itu, korban ini dengan tersangka pulang bersama. Ya, apakah mungkin mereka ketika duduk dan minum-minum di diskotik atau di bar itu mereka berkenalan? Nah, itu memang kita juga belum begitu dapat informasinya. Tentunya nanti dalam proses penyidikan dan persidangan itu akan terungkap. Tetapi secara garis besar yang kami ikuti dari peristiwa rekonstruksi itu, bahwa kemudian mereka pergi menuju ke Pantai Sauka itu. Nah, setelah keduanya mereka turun dari mobil Innova yang mereka tumpangi itu, kemudian dari cerita yang dipaparkan oleh si tersangka ini, yaitu si AS, katanya si korban ini membuka celananya, lalu kemudian si tersangka pun akhirnya melakukan hubungan seks. Kita juga tidak tahu, itu hanya dari keterangan tersangka berdasarkan hasil rekonstruksi. Kalau dari rekonstruksi yang kami lihat itu sepertinya itu tidak ada pemaksaan. Nah, ketika si korban turun dari mobil itu, menurut pengakuan dari si tersangka, si korban justru yang membuka celananya, lalu kemudian singkat kata akhirnya si tersangka ini melakukan hubungan kepada si korban. Nah, terus terang kita belum tahu pasti, nanti mungkin di persidangan itu akan terungkap. Tetapi kalau dari keterangan itu seolah-olah si tersangka ini tidak melakukan pemaksaan, namun itu adalah inisiatif dari si korban untuk membuka pakaiannya. Nah, tentu nanti akan itu didalami sekali lagi. Tetapi ada satu hal yang membuat kami menjadi bingung dan
susah kami membayangkan bagaimana pikiran dari si tersangka ini ketika dia selesai melakukan hubungan itu, lalu kemudian si tersangka ini menarik paksa baju dari si korban dan kemudian melakukan penikaman di punggung si korban itu, dan itu dilakukan bukan satu kali, dilakukan berkali-kali. Kemudian dia seret dari mulai peristiwa pertama di dekat mobil Innova itu sampai kemudian diseret ke bibir pantai itu, ke tepi pantai. Lalu kemudian di sana si tersangka ini menikam si korban berulang-ulang. Bahkan kalau kami juga mendengarkan satu informasi dari berita, itu diperkirakan 32 tusukan. Dan memang dalam rekonstruksi itu diceritakan oleh si tersangka ini, dia melakukan penusukan berulang-ulang sampai akhirnya si korban itu rebah, tergeletak di pinggir pantai itu, dan kemudian pisau yang dipakai oleh si tersangka ini untuk menusuk si korban pun tidak kelihatan. Lalu setelah itu dia seperti menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan ada dalam kepanikan. Kemudian dia berusaha melarikan diri. Dalam rekonstruksi itu terus terang kami sendiri tidak kuat menahan haru ketika sang ibu meminta kepada si tersangka agar dia menceritakan apa yang sebenarnya, agar si tersangka ini, yaitu si AS ini, menceritakan hal yang sebenarnya. Dan ada dugaan dari pihak dari korban, si ibu atau keluarganya itu, ada dugaan mereka bahwa ini tidak dilakukan oleh satu orang. Nah, kembali lagi kita meminta kepada Korps Polisi Militer untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang lebih akurat dan lebih mendalam begitu, supaya pihak keluarga korban itu merasa puas. Lalu kemudian kami sedikit mulai merenung, sebetulnya apa yang salah dengan anggota TNI, khususnya mungkin sekarang ini yang sedang menimpa permasalahan ini di dalam Korps TNI AL. Apakah mungkin ini bermasalah ketika melakukan perekrutan, atau mungkin ketika dilakukan rekrutmen dengan, katakanlah mungkin dengan tidak terlalu selektif atau seperti apa, sehingga terjaring orang-orang yang mungkin punya karakter mental yang kurang baik, sehingga itu menjadi terbawa ketika dia ada dalam penugasan. Atau seperti apa sebetulnya pembinaan mental dan spiritual dari para anggota ini ketika mereka telah bertugas. Sekali lagi, tentu tanpa bermaksud mendiskreditkan, tetapi ini merupakan tamparan yang besar. Ini merupakan pukulan yang sungguh memalukan dan sungguh menyakitkan sebetulnya bagi institusi TNI AL. Pasca peristiwa terjadinya penembakan terhadap bos rental mobil yang ada di Tangerang beberapa waktu yang lalu. Jadi kami terus terang menyaksikan peristiwa rekonstruksi itu, sangat haru hati kami, dan melihat bagaimana keluarga si korban itu menangis terus-menerus sepanjang terjadinya rekonstruksi itu. Nah, tentu harapan kita adalah agar persidangan ini nantinya dibuka dengan seterang-terangnya, dan pihak auditor militer sebagai yang menuntut mungkin akan menuntut sesuai dengan perbuatan yang setimpal. Tetapi memang hari-hari ini tentu ini menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita agar kita berhati-hati terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan, kalau terhadap pihak keamanan, pihak baik itu polisi, tentara,
Karena kita anggap mereka adalah orang-orang yang diberikan, diperlengkapi dengan persenjataan. Tentu bukan tanpa dasar. Mereka diperlengkapi dengan persenjataan. Tetapi justru akhir-akhir ini kita malah menjadi takut melihat mereka karena begitu gampangnya mereka, begitu mudahnya mereka menyalahgunakan senjata yang ada pada mereka. Mereka menyalahgunakan itu dengan gampang sekali. Jadi tentu harapan kita yang terbesar adalah agar ketika mereka telah lolos seleksi dan rekrutmen, tentu adalah pembinaan mental dan spiritual bagi mereka untuk bertindak atau untuk bertugas dengan baik di masyarakat. Itu dari kami. Terima kasih.